Perkenalkan, nama saya Danisdio Rahman, biasa dipanggil Danis, dari kelas 10 PPLG 1. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mepresentasikan cara berdirinya dan kondisi politik Kerajaan Demak. Sejarah berdirinya Kerajaan Demak didirikan pada akhir abad ke-15, sekitar tahun 1500-an Masehi. Pendirinya adalah Raden Patah, seorang pangeran dari Kerajaan Majapahit yang memutuskan untuk memisahkan diri dan mendirikan kerajaan bercorak Islam. Raden Patah memilih Demak sebagai pusat pemerintahannya karena wilayah ini memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama adalah pelabuhan strategis. Demak memiliki pelabuhan yang ramai dan strategis, menjadikannya pusat perdagangan yang penting. Hal ini tentu saja menguntungkan bagi perekonomian kerajaan. Dua, tanah subur. Wilayah Demak memiliki tanah yang subur sehingga mudah untuk bercocok tanam. Hal ini memungkinkan kerajaan untuk menghasilkan sumber pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Pusat penyebaran Islam. Demak sudah dikenal sebagai salah satu pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Hal ini memudahkan Raden Patah untuk mendapatkan dukungan dari para ulama dan masyarakat yang telah memeluk agama Islam. Pendirian kerajaan Demak tidak lepas dari peran penting Wali Songo, yaitu kelompok ulama yang menyebarkan agama Islam di Jawa. Mereka memberikan dukungan moral dan spiritual kepada Raden Patah serta membantu menyebarkan agama Islam di wilayah Demak dan sekitarnya. Kondisi politik Kerajaan Demak. Corak pemerintahan Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam. Pada awal berdirinya, Kerajaan Demak dipimpin oleh Raden Patah. Setelah Raden Patah wafat, tumbuk kepemimpinannya Kerajaan Demak berturut-turut dipegang oleh Pati Unus 1518 hingga 1521 Masehi, Trenggono 1521-1546 Masehi, dan Prawoto. Pada masa pemerintahan Sultan Trenggono, Kerajaan Demak mencapai puncak kejayaannya. Sultan Trenggono berhasil menaklukkan beberapa wilayah di Jawa Barat, seperti Sunda Kelapa, Banten, dan Cirebon. Selain itu, ia juga berhasil memperluas wilayah kekuasaan Demak hingga ke wilayah timur Nusantara. Setelah Sultan Trenggono wafat, terjadi perebutan kekuasaan antara putra-putranya. Perebutan kekuasaan ini menyebabkan Kerajaan Demak mengalami kemunduran dan akhirnya runtuh pada tahun 1568. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilal Asbar Rasidan dari kelas 10 PPLG 1. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa dan memiliki kondisi ekonomi yang cukup kuat pada masanya. Berikut beberapa contoh faktor yang memengaruhi ekonomi Kerajaan Demak. 1. Perdagangan maritim. Demak memiliki letak strategis di pesisir utara Jawa, menjadikan pusat perdagangan yang penting. Kota pelabuhannya menjadi tempat persinggahan kapal dagang dari berbagai wilayah seperti Malaka, Gujarat, Tiongkok, dan Arab. 2. Pertanian dan agraris. Selain perdagangan, ekonomi Demak juga bertumbuh pada sektor pertanian. Wilayah Demak yang subur menghasilkan padi, palawija, dan berbagai hasil pertanian lainnya. 3. Peran ulama dan pesantren. Sebagai kerajaan Islam, Demak memiliki hubungan erat dengan para ulama dan pesantren. Selain sebagai pusat penyebaran Islam, pesantren juga berkontribusi pada ekonomi melalui pengelolaan lahan dan produksi barang kebutuhan masyarakat. Hubungan dengan Kesultanan Malaka. Sebelum jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511, Malaka adalah pusat perdagangan utama di Asia. Demak menjalin hubungan dagang dengan Malaka dan mendapatkan keuntungan dari perdagangan internasional. 5. Ekspansi wilayah. Di bawah kepemimpinan Sultan
Trenggana, Demak melakukan ekspansi ke wilayah pesisir utara Jawa dan daerah pedalaman seperti Sunda Kelapa, Cirebon, dan Mataram. Namun setelah kemunduran Demak akibat perebutan kekuasaan dan pindahnya pusat pemerintahan ke Pajang, kejayaan ekonominya pun menurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Candika Putri Ramadhani dari kelas 10 PPLG 1 nomor absen 18. Di sini saya akan menjelaskan tentang sosial budaya Kerajaan Demak. Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Jawa yang berdiri pada abad ke-15. Selain berperan penting dalam penyebaran Islam, Kerajaan Demak juga memiliki aspek sosial budaya yang khas. Berikut beberapa poin utama sosial budaya Kerajaan Demak. Yang pertama, ada struktur sosial. Di urutan pertama, yaitu Sultan sebagai pemimpin tertinggi atau raja yang memiliki kekuasaan tertinggi. Di urutan kedua ada ulama dan wali songo. Para ulama, terutama wali songo, berperan besar dalam pemerintahan dan berpengaruh besar dalam pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Di urutan ketiga ada masyarakat agraris dan maritim. Mayoritas masyarakat ini bekerja sebagai nelayan dan petani. Yang terakhir ada golongan pedagang. Kenapa ada golongan ini? Karena Demak banyak penduduknya yang berdagang. Yang kedua ada kebudayaan. Budaya Demak dipengaruhi oleh Islam. Terlihat dari seni, arsitektur, dan tradisi masyarakatnya. Contohnya yaitu yang dari arsitektur ada Masjid Agung Demak. Yang kedua, dari seni dan sastra ada wayang kulit dengan sentuhan Islam seperti suluk dan hikayat yang berisi ajaran keagamaan. Dan yang terakhir, tradisi grebek biasanya atau acara keagamaan dan adat yang diadakan untuk memperingati hari-hari besar Islam. Dan yang ketiga ada interaksi sosial dan perdagangan. Perdagangan di Demak sangatlah maju karena Demak merupakan pusat perdagangan rempah-rempah yang menjalin hubungan dengan Malaka, Gujarat, dan Tiongkok, dan penyebaran Islam melalui dakwah. Wali Songo dan para pedagang menyebarkan Islam melalui dakwah dan asimilasi budaya dengan masyarakat lokal. Kerajaan Demak memainkan peran besar dalam membangun peradaban Islam di Nusantara dan menjadi pelopor bagi kerajaan lainnya di Jawa. Perkenalkan, nama saya Kara Fabida dari kelas 10 PPLG 1, nomor presensi 20. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sejarah berakhirnya Kerajaan Demak. Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang berdiri sekitar abad ke-15 hingga awal abad ke-16. Kerajaan ini mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Sultan Trenggana. Namun setelah wafatnya Sultan Trenggana, Kerajaan Demak mengalami kemunduran dan akhirnya runtuh. Salah satu penyebab utama berakhirnya Kerajaan Demak adalah krisis kepemimpinan setelah wafatnya Sultan Trenggana pada tahun 1546. Beliau meninggal saat melakukan ekspansi ke daerah Panarukan, Jawa Timur. Setelah kematiannya, tidak ada pengganti yang kuat untuk meneruskan kepemimpinan, sehingga terjadi perebutan tahta antara Arya Penangsang
dan Pangeran Sekar Sedalepen adik Sultan Trenggana. Perselisihan internal semakin tajam ketika Arya Penangsang membunuh Pangeran Sekar Sedalepen untuk merebut kekuasaan. Sunan Kudus mendukung Arya Penangsang sebagai raja. Tetapi banyak adipati termasuk Joko Tingkir tidak setuju. Joko Tingkir yang saat itu menguasai Pajang menantang Arya Penangsang dan berhasil mengalahkannya dan bantuan Ki Gede Pemanahan dan Ki Penjawi. Setelah kemenangan Joko Tingkir, pusat pemerintahan dipindahkan dari Demak ke Pajang pada tahun 1568. Peristiwa ini menandai berakhirnya Kerajaan Demak dan awal berdirinya Kesultanan Pajang. Perpindahan kekuasaan ini membawa beberapa dampak besar seperti melemahnya pengaruh Islam di pesisir utara Jawa karena Pajang lebih berorientasi ke pedalaman, berkurangnya dominasi Demak dalam perdagangan di Laut Jawa, serta munculnya Kesultanan Pajang sebagai penerus kekuasaan Islam di Jawa. Dan demikian Kerajaan Demak runtuh bukan karena serangan dari luar, tetapi akibat konflik internal dan perebutan kekuasaan yang menyebabkan perpindahan pusat pemerintahan ke Pajang. Sekian dari saya, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.